Kalian pernah nggak kepikiran buat jadi penguasa galaksi? Kepikiran aja gitu, bukan mimpi asli ya. Nah ini mungkin sempat dialami sama MC kita di anime kali ini. Namanya Kazuki Shirasawa. Yuk kenalan dulu sama pria biasa yang di umur 36-nya menjalani kehidupan yang biasa juga. Capek mulai kantor jam 9 pagi, pulang bisa sampai maghrib. Udah gitu di kantor juga dapat bos yang nyeselin sama rekan kerja yang gak suportif. Tapi untungnya lelah itu hilang pas dia pulang ke rumah. Karena dia ditemani sama anak perempuannya dan juga istrinya yang baik dan selalu melayani. Ya meskipun jadi sosok kepala keluarga yang sibuk dan jarang nemenin keluarga kecilnya, tapi istri dan anaknya tetap semangatin dia kok buat tetap berjuang menafkahi. Dia juga punya teman chat online yang suka banget ngobrolin hal-hal yang berhubungan sama robot. Ini bisa ngebuat Kazuki lumayan terhibur juga lah, terlepas dari kerasnya dunia perkantoran. Tapi pas dia lagi jalan mau ke kantor, suatu pagi, dia ngeliat istrinya lagi nongkrong sama cowok lain di kafe. Sempat overthinking sih, jangan-jangan dia selingkuh. Tapi paling temennya doang, yang gak usah dipikirin lah. Besoknya, dia malah ketemu lagi sama istrinya. Kali ini bawa anaknya juga. Mereka janjian ketemuan sama orang. Nah, yang paling shock adalah ketika anaknya manggil orang itu papa. Wah, denger gini Kazuki langsung kepikiran dan gak konsen kerja. Makin turun deh performanya. Sorenya dia dengar kabar dari istrinya kalau anaknya sempat kecelakaan dan harus dioperasi, serta butuh transfusi darah. Dokternya bilang butuh asupan darah dari orang yang golongannya sama kayak anaknya, yaitu O. Kebetulan istri juga O kan. Tapi Kazuki bingung nih, golongan darah gue aja AB. Secara genetik itu gak bisa guys, bapaknya AB, anaknya O. Nah loh, makin aneh nih situasi. Pas di rumah, Kazuki suruh istrinya ngomong jujur apa yang sebenarnya terjadi. Istri ngaku kalau anaknya itu hasil dari orang lain, bukan anak kandung dari Kazuki. Dia sempat selingkuh beberapa kali karena ngerasa suaminya dari dulu pas awal nikah itu selalu sibuk. Gak pernah sempetin waktu buat dia, bahkan anaknya dengan tanda kutip pas udah lahir. Istrinya juga bilang udah kerja separah itu kok gak naik-naik jabatan juga. Jadi ya istrinya ngerasa stuck di kehidupan yang gitu-gitu aja. Jujur ini bikin sakit hati sih. Orang mau nafkahin keluarga tapi kok dapat perilaku yang seperti itu. Sang istri akhirnya pengen cabut bawa anaknya keluar dari rumah itu. Ya Kazuki gak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Udah gitu besoknya dia juga dituduh menggelapkan uang perusahaan sama bosnya. Ya jadinya dia harus dipecat dan sampai akhirnya dia bekerja sebagai kuli bangunan. Udah dapat gaji yang makin kecil, dia gak dapat hak dan anak asuh, tapi istrinya tetap minta jatah duit bulanan buat keperluan anaknya. Wah MC kita makin terpuruk kan. Hidupnya makin gak keurus pokoknya, sampai stres dan sakit. Sampai pada akhirnya datang makhluk astral namanya The Guide. Dia ini hidup khusus buat menyerap energi negatif gitu. Dia ngomporin MC kita sambil nunjukin kalau istrinya itu sebenarnya selingkuh sama bosnya. Gokil gak tuh? Dia lebih milih hidup sama pasangan yang tajir dan you know what? Uang kebutuhan anaknya yang per bulan itu ternyata buat bayar utang-utang istrinya. Jadi ya sebenarnya setelah dipecat, Kazuki itu kerja buat lunasin utang istrinya. Gokil, jahat banget. Di sini Kazuki jadi dendam banget. Dia bilang ke The Guide, kalau di kehidupan lain, dia pengen jadi orang yang kejam aja dan pengen ngelakuin semua yang dia mau, gak peduli belas kasihan orang lain. Tapi di sini makhluk ini bisa ngabulin permintaan itu. Dia nyuruh pilih genre kehidupan apa yang pengen kamu mau, Jurassic World kah, fantasi kah? Tapi di situ dia pilih robots and battleships luar angkasa, tapi lengkap juga dengan kekuatan magic. Karena ini kesukaan temen chat online-nya itu kan. Ya udah, si guide ini bilang, kamu bakal terlahir kembali jadi orang yang sudah penuh dengan kuasa. Jadi bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Nah, lahirlah dia menjadi seorang bangsawan yang punya kekuatan besar atas kekuasaan. Kazuki lahir kembali jadi seorang bangsawan dengan gelar Count. Perkenalan ulang namanya Liam Sarah Banfield. Dia tuh anak dari kaisar gitu, tajir melintir juga. Ulang tahunnya yang kelima aja dia dikasih hadiah boneka atau robot made AI yang bisa dikostum sendiri. Mulai dari wajah sampai jenis-jenis itu. Kalian juga pasti pengen kan? Ini baru kado dari emaknya. Kalau dari bokapnya, Liam malah dikasih semua. Mulai dari rumah sampai wilayah kekuasaan Banfield. Di sini bokapnya bilang dan kasih perjanjian. Kalau sekarang yang bertugas buat merintah tuh Liam. Ortunya udah saatnya pensi dan tinggal sendiri. Tapi katanya jangan lupa juga buat kasih uang jajan ke mereka. Gila ya, dalam sekejap aja dia langsung punya segalanya. Ini semua berkat The Guide. Tapi sebenarnya tujuan makhluk ini cuma mau melahap emosi negatif doang. Jadi dia berencana buat Liam makin stres dan sengsara lagi di dunianya yang baru. Dia juga bikin ulah buat bikin sengsara nasib istrinya MC dan selingkuhannya. Jadi selingkuhan dan mantan bosnya ini ditangkap karena ketahuan melakukan penggelapan uang perusahaan. Jadi dia tuh yang fitnah MC kita guys. Sementara itu istrinya sekarang udah gak ada duit lagi, ditinggal sama dua lelakinya. Kelar deh hidupnya. Habis sibuk kustomisasi, akhirnya jadi juga nih robot made AI buatan Liam. Cakep banget ya. Namanya Amagi.
Tapi sepertinya reaksi pertama Liam di sini terlalu relate buat kita semua ya. Langsung dicek speknya bagus atau enggak. Pas lagi dipijit, Liam tuh baru tahu informasi dunia ini. Kalau lo udah umur 36 tahun aja, itu masih dianggap anak kecil. Penduduk situ baru dianggap dewasa itu ketika umurnya udah mencapai 50 tahun. Jadi ya Liam bakal lebih lama hidupnya di dunia ini dan semakin banyak hal yang bisa ia lakuin pastinya. Si Brian atau butlernya bilang ke Liam, jangan terlalu mengandalkan AI ya. Karena kekasaran itu benci sama robot sebetulnya. Ini karena dulu ras manusia tuh hampir dipunahkan sama AI. Terjadi peperangan besar. Tapi untungnya saat itu ada seorang manusia yang mimpin perang dan bisa bawa kemenangan. Lah terus kenapa emaknya Liam ngasih robot AI kalau kayak gitu? Wah rupanya butler angkat bicara nih. Kalau ternyata kedua orang tuanya tuh udah menelantarkan anaknya sendiri. Semua kekuasaan dikasih ke dia, itu berarti utang-utang yang mereka miliki selama ini dilemparkan juga ke Liam. Suruh dia aja yang ngurus. Gara-gara krisis ekonomi ini, rakyatnya juga banyak yang sengsara dan miskin. Lihat aja nih perumahan rakyatnya sampai kayak gini, nggak keurus sampai lumutan. Kasian ya MC kita, di kehidupan kedua aja masih harus bermasalah sama utang, punya orang lain pula. Tapi di sini dia nggak nyerah buat jadi penguasa yang bisa menindas orang-orang lemah. Dia tahu dia bakal ditemenin dan disupport sama Amagi buat benerin perekonomian wilayah kekuasaannya. Ya meskipun caranya agak kontroversial ya, mengingat kekaisaran kan nggak suka sama robot. Tapi buat si Liam, kan dia belum paham ya tentang tata kelola pemerintahan gitu. Jadi Amagi nyaranin buat pakai teknologi yang bisa ngeinstal pengetahuan seharga 10 tahun ke otak Liam. Dalam kurun waktu 6 bulan aja. Pas dia tertidur, dia minta Amagi buat handle everything atau berkuasa. Gimana jadinya ya kalau robot yang memerintah sementara selama 6 bulan? Apakah akan menjadi kacau? Nah yang seharusnya 6 bulan doang, tapi Liam bangun dari kapsul pengetahuan tuh udah 2 tahun lamanya guys. Si Liam penasaran kan apa yang terjadi sama wilayah kekuasaannya selama 2 tahun ini yang dipimpin sama Amagi. Ternyata udah jauh lebih baik guys. Mereka sekarang juga punya pasukan robot atau disebutnya Mobile Knights buat perang gitu. Liam merasa tertarik banget kan buat naikin dan gerakin robot. Akhirnya dia minta Amagi buat testing Mobile Knights itu. Gerakinnya cukup gampang sih, mereka pakai sistem magic di sini. Cukup bayangin aja gerakan yang mau dilakukan robot, nah nanti si Mobile Knights ini bakal ngikutin itu. Jadi skill combat dari sang pengemudi robot-robot ini tuh sebenarnya sangat ngaruh ya. Kalau lu culun dan gak jago berantem, ya bakal culun juga robotnya. Tapi mimpi Liam kan pengen jadi penindas kaum yang lemah ya. Gak mungkin dong dia gak jago berantem. Nah akhirnya dia minta buat bawain instruktur terhebat dan terkuat buat ngajarin dia gelut. Nah datanglah seorang samurai, namanya Yasushi. Gayanya sih keren banget guys, aura OP-nya tuh keluar banget. Tapi si Amagi di sini agak curiga sih, kok kayaknya samurai ini sus banget ya. Tapi ya mau gimana lagi, Liam udah gak sabar buat latihan kan. Nah Yasushi kasih lihat nih jurus andalannya. Layaknya samurai yang OP, dia bisa ngebelah beberapa batang pohon dengan sangat cepat. Sampai kayak kelihatan gak ngeluarin pedang loh. Saking cepetnya sampai gak bisa terdeteksi pakai rekaman dari matanya Amagi. Nama tekniknya itu The Way of the Flash. Makin semangat lagi lah si Liam buat latihan. Dia pengen banget bisa ngelakuin jurus kayak gitu karena keren banget. Tapi kayaknya masih jauh ya buat dia bisa sekuat gurunya. Tapi tunggu dulu guys. Pas malamnya kita dikasih tahu kalau ternyata Yasushi ini tukang tipu coy. Ternyata batang pohon yang dibelah itu ya emang udah kebelah. Jadi tujuannya dia sekarang ini ya buat morotin duit Liam aja. Berarti feeling Amagi bener tuh. Samurai ini orangnya sus banget dari awal. Kerjaan aslinya aja juga cuma minum-minum doang sambil baca manga. Tapi aktingnya jago banget sih, buat selalu kelihatan aura kerennya di depan Liam. Gimana ya nasib Liam sama guru yang penipu ini? Ternyata Yasushi nggak nipu Liam pakai cara itu doang loh. Dia punya rencana busuk lainnya nih. Pas lagi jalan-jalan di gudang dia nemu robot besar yang udah usang gitu kan. Udah rusak pokoknya. Si Yasushi nyuruh Liam buat latihan pakai robot ini karena dia mikir si bocil pasti kesusahan buat jadi pilot Mobile Knight segede ini kan. Udah rusak pula. Semakin lama durasi latihan, semakin banyak juga kan dia dapat duitnya. Brian si butler bilang kalau robot itu tuh punya kakek buyutnya Liam. Tapi teknologinya masih agak jadul, gak semodern para Mobile Knights yang ada di zaman ini. Si Liam batu dan nyuruh Amagi buat benerin Avid, yaitu nama robot yang punya kakek buyutnya itu. Tapi Amagi gak sendirian kok, dia dibantu sama Letnan Nias Carlin yang divisinya adalah persenjataan. Tugasnya ya benerin beberapa perangkat yang rusak sekaligus jual belikan robot-robot serta para pesawat luar angkasa. Pas lihat kondisi Mobile Knight Avid, Letnan Nias bilang ini mah model kuno, terus ketinggian sampai 24 meter, bakal susah buat dipilotin. Liam malah bilang justru di situ tantangannya. Dia mau semua alat bantu untuk pilot dihilangkan dan mau kendarain secara manual aja. Ini juga pasti suruhan senseinya. Liam juga nyuruh Letnan Nias kasih tambahan robotnya Rocket Punch, gak peduli seberapa mahal.
Tapi Letnan ngasih tahu kalau hal-hal kayak gitu tuh mustahil. Sampai debat lah mereka berdua. Letnan Nias akhirnya ngalah dan pokoknya dia bakal bakar semua budget punya Liam biar dia puas deh. Nih bocil susah banget buat dikasih tahu ya. Nah akhirnya jadi juga nih robot Mobile Net Avid. Tampilannya makin keren sekarang. Cuman ya karena fungsi alat bantuannya udah dilepas sesuai request, jadi robot ini cukup berat dan susah buat dikontrol. Nah, karena mengendarai Mobile Nets itu kan pakai sedikit magic dan pilotnya harus memvisualisasikan pikirannya kan. Ya terjadilah hal-hal aneh dan kocak guys di sini. Tangan robotnya udah mulai grepe-grepe itu, sesuai dari bayangannya Liam kan. Ya semua salah Letnan Nias sih yang bajunya terlalu seksoi. Kocak banget ya, gila, robot punya kakek buyutnya melakukan gerakan-gerakan mesum kayak gini. Pas dia lagi latihan pedang lagi, dia sempat putus asa sih karena nggak bisa pakai Hisatsu The Way of the Flash punya senseinya. Dia baru inget kan, oh iya, di dunia ini tuh ada magic juga. Apa jangan-jangan sensei diem-diem nyuruh dia pakai kekuatan magic. Terus selama ini tuh dia gagal latihan adalah bentuk ujian dari senseinya. Gitu pikirnya. Akhirnya musim demi musim berlalu, Liam gak pernah nyerah buat ngelatih kekuatan magicnya. Sampai ada saatnya tiba dia mau nunjukin ke Yasushi kalau dia udah bisa. Dan gokil, dia bisa ngebelah batang pohonnya dari jarak jauh. Yasushi gak nyangka sih, padahal selama ini dia cuma bohongin Liam kan. Tapi Liam di sini malah berterima kasih sama senseinya karena berkat ujian dengan tanda kutip dari gurunya, dia bisa melakukan serangan itu. Karena masih mau duit, Yasushi bilang ke Liam jangan cepet puas dan latihannya masih panjang buat mengontrol serangannya barusan. Hadeh, diporotin mulu ini. Karena penasaran pengen coba teknik barunya, kebetulan ada bajak laut luar angkasa yang nyerang salah satu planet yang masih jadi wilayah kekuasaannya Banfield, keluarganya Liam. Itu tuh sumber profit dia juga guys, makanya banyak bajak laut yang nyerang. Amagi nyaranin buat ngebegal mereka dari blind spot atau dari arah belakang planet. Dan rencana itu berhasil guys, karena ketutupan awan juga. Para kroco bajak laut gak bisa ngeliat posisi Liam ada di mana. Nah, Liam coba deh segala macam jurus baru Mobile Knight-nya, termasuk rocket punch yang dia udah dambakan dari dulu. Meskipun agak sedikit di luar ekspektasi sih jurusnya. Battle pertama Liam melawan kroco bajak laut angkasa cukup memuaskan sih, dan mereka juga berhasil bawa pulang beberapa pesawat luar angkasa punya bajak laut tersebut. Kata Brian dan Amagi ini tuh termasuk harta karun, karena kita bisa ngambilin beberapa sumber dayanya, kayak Adamantite, Orichalcum, dan Scarletite. Tapi Liam maunya harta karun beneran, yaitu emas. Dia ngerengek pokoknya minta itu semua diubah jadi koin emas. Tapi hal itu belum bisa dilakukan dulu, karena saat ini mereka lagi kekurangan pesawat tempur. Meskipun Liam punya 10.000 pesawat, tapi cuma 2.000 diantaranya yang bisa dipakai buat situasi urgent. Sisanya lagi dalam maintenance. Amagi nyaranin, kenapa nggak kita beli pesawat tempur baru aja, terus buang yang model lama. Toh bakal buang-buang duit juga kalau nyimpen model yang lama, belum lagi biaya perbaikan mereka. Di sisi lain, ada Letnan Nias yang masih berjuang buat menjual pesawat tempur milik pabrik di mana dia bekerja. Tapi dia punya saingan berat nih, Letnan dari pabrik sebelah yang ngejual produknya tuh dengan spek yang lebih canggih dan nyaman. Pokoknya dia ngejual battleships tapi suasananya udah kayak di hotel bintang 5 gitu. Dan ya sepertinya orang-orang lebih tertarik buat beli dari dia sih dibanding Letnan Nias. Karena gak ada pembeli juga, dia putus asa kan. Tapi dia mikir, kenapa gak coba jual ke Liam aja ya? Toh dia banyak duit juga kan. Gimana ya cara bujuknya? Akhirnya dia coba ngobrol ke Yasushi Sensei. Yasushi deg-degan kan, karena dia suka banget sama Letnan Nias, cewek idamannya katanya. Nias bilang, apa ya yang bisa buat Liam senang dan bisa bujuk dia buat beli pesawat tempur punya gue? Di sini Yasushi kayaknya salah kaprah deh. Dia malah nyebutin fetishnya dia sendiri dong. Katanya pakai baju kerah putih yang tinggi, terus sama rok hitam pendek yang ketat, dan yang penting celana dalam yang warnanya ngejreng dan seduktif tentunya. Oh ini pasti si Liam suka digodain. Nah si Letnan Nias mikirnya gitu. Dan astaga akhirnya Letnan Nias coba pakai cara itu dong. Bukannya tergoda tapi malah kelihatan bodoh sih, kocak. Sebenarnya Liam tuh udah tahu niatnya Letnan Nias buat jual pesawat tempurnya, tapi dia lebih tertarik buat beli milik kompetitornya dari pabrik sebelah. Letnan Nias gak nyerah gitu aja, dia masih tetap mau menggoda Liam kan. Karena gak mau ngeliat cewek ini kelihatan bodoh dan gak ada harga diri. Ya udahlah, akhirnya si Liam beli pesawat dari Nias. Walaupun speknya kalah jauh sama yang punya sebelah. Secara gak langsung teknik seduktif ini atau honey traps ini bisa berhasil sih. Datanglah pesanan pesawat tempur Liam yang baru, namanya Ash Viper. Memang sih kelihatannya gak terlalu mewah dibanding punya kompetitor, tapi ya teknologinya masih termasuk modern kok. Karena Letnan Nias itu pengen banget punya sebagian dari pesawat bajak lautnya Liam, tapi ya gak dibolehin. Amagi nyaranin kenapa gak kasih aja sebagian punya kita, tapi sebagai ganti biar Letnan Nias modif pesawatnya supaya enak buat dipakai.
karena pasti kontrolnya beda kan. Pas lagi ngecek-ngecek, ternyata bisa ketahuan nih, pesawat ini udah pernah jelajah ke tempat mana aja buat bajak pesawat lainnya dan juga beberapa wilayah. Tapi Amagi nemuin ada yang aneh di sini. Setiap mereka bertugas, mereka tuh kayak melakukan warp ke suatu tempat jauh gitu loh. Tempat ini tuh susah buat dijangkau. Mungkin ini juga bikin si para bajak laut luar angkasa ini susah buat ditangkap. Liam langsung semangat nih. Semakin tersembunyi tempatnya, pasti di situ ada harta karun kan. Pas sang ketua pirate yang bernama Ghost tahu kalau beberapa pasukan itu dihabisi sama Kaisar Banfield, si Liam, mereka nggak segan buat mau lawan balik. Akhirnya mereka mau menuju ke gerbang Warp Domus, tempat si Liam sekarang ini. Nah, tapi harus ngelewatin gerbang Palmonia yang ada di ujung perbatasan dulu. Intinya ini tuh kayak jalan tol gitu guys. Kebetulan pesawat Liam juga mau ke tujuan yang sebaliknya. Mau ke gerbang Palmonia, tapi harus lewatin gerbang Domu dulu. Tapi akses buat masuk dari gerbang terdekat tuh ditolak. Ternyata harus bayar uang tol dong. Apalagi mau warp jumlah pesawat dan pasukan sebanyak 7.000. Kalau mau ya harus ada surat rekomendasi dari pihak tertentu biar nggak usah bayar dan bisa lewat. Pas banget lagi nggak bawa duit, akhirnya Liam turun nih ketemu sama penjaga tolnya langsung. Tapi ya tetap nggak bisa lewat, harus bayar uang tol dulu. Kalau kayak gini kan keburu datang ya si pemimpin bajak lautnya. Dia udah menuju gerbang Domu duluan, kira-kira 30 menit sampai. Tapi pas ruang kerja para penjaga tol lagi kosong, Liam nyasar ke ruangan itu. Nah, dia otak-atik tuh jalur warpnya. Padahal kan lagi ada Ghost si ketua bajak laut dan pasukannya lagi warping kan. Alhasil mereka malah nyasar ke tempat pelatihan para pasukan kekaisaran dong. Kacau lah itu jadinya. Si Liam yang udah ribet sampai debat malah bisa lewat dengan mudah. Karena rupanya Letnan Nias bisa nulis surat rekomendasi dari perusahaannya. Biar pasukan Liam bisa lewat gerbang Domu menuju gerbang Palmonia. Ya, pasukan Liam dan si bajak laut gak jadi ketemu. Si Liam malah nyampe duluan ke tempat markas para bajak laut buat ngambil harta karun mereka. Terus langsung deh dia pilotin Mobile Knight Avid buat bantai-bantai sisa pasukan yang masih jagain markas di sana. Pas Liam berhasil masuk markas para pembajak kapal, dia ketemu sama seorang profesor aneh gitu. Tadinya mau dibantai langsung kan, tapi dia sempet nawarin Liam buat bagi-bagi barang koleksi berharga punya Ghost, pemimpinnya. Barang itu semacam kayak pet atau peliharaan gitu sih dia bilang. Dan tahu nggak ternyata peliharaannya itu monster-monster aneh gini guys. Dan yang bikin merinding lagi, mereka semua yang ditabung itu dulunya manusia loh. Dan masih hidup pula, creepy banget kan. Pas Liam tahu, dia langsung gak segan buat ngabisin nyawa profesor aneh itu. Terus dia ngobrol sama salah satu makhluk di sana. Katanya makhluk itu minta diselamatkan dengan tanda kutip, alias diakhiri nyawanya. Karena udah gak mungkin kan dia tetap bertahan hidup dengan kondisi tubuh kayak gitu. Si Liam ternyata memang beneran niat mau memulihkan tubuh makhluk tersebut kembali seperti semula. Karena dia pikir hidup wanita itu ternyata jauh lebih menyakitkan dibanding Liam yang di kehidupannya yang dulu. Nah, kilas balik sedikit nih ya tentang wanita monster ini. Jadi dia tuh dulunya adalah seorang princess guys untuk kerajaan Libe. Namanya Christiana Leta Rosbreya. Bisa dipanggil Christiana atau Tia. Tugas dia adalah sebagai ksatria luar angkasa yang ngelindungin kerajaannya. Sampai akhirnya dia lagi bertugas buat lawan para pembajak kapal yang dimana itu dipimpin sama si Ghost ini. Ada situasi dimana pasukannya tuh kalah, terus dia ditangkep. Nggak cuman itu, dia juga dipaksa buat menyaksikan pembantaian kerajaannya, sekaligus keluarganya Tia. Sadis banget si Ghost ini orangnya. Nggak sampai situ aja loh, kepedihan hidupnya Tia. Dia juga mau dijadiin mainannya Ghost. Bukan yang ada di pikiran kalian ya, tapi di sini tubuh dia mau dijadiin eksperimen si profesor aneh ini, buat dibentuk kayak monster-monster yang creepy itu. Ya prosesnya di sini sangat sadis ya, karena bakal banyak banget anggota tubuh yang dipisah-pisahkan. Tentunya pas si Ghost dan Profesor itu mulai membentuk mainannya, wanita-wanita ini nggak pernah dibius dulu. Jadi mereka ngerasain rasa sakit yang luar biasa. Nah, si Tia jadilah monster yang nggak berbentuk ini. Tapi untungnya Liam mau kok menyelamatin hidup dia dan mengembalikan tubuhnya seperti semula. Setelah balik ke rumah, biasalah si Letnan Nias mulai balik lagi kehilangan harga dirinya buat ngejual pesawat tempur ke Liam. Tapi Letnan Nias memang berjasa sih, soalnya waktu kejadian yang nggak bisa bayar tol, kan Nias yang udah kasih surat rekomendasi. Jadi ya udah Liam mau beli beberapa pesawat tempurnya. Ngeliat hal ini, Yasushi yang memang jatuh cinta sama Nias, kesel sama Liam kan. Makanya dia memperberat sesi latihan berikutnya. Berharap Liam sengsara lah pokoknya. Tapi malah secara nggak sengaja, Liam berhasil menaklukkan sesi latihan itu. Dan sekali lagi dia kira itu ujian dari senseinya. Abis itu Yasushi yang udah kehabisan ide buat morotin duit, bilang ke Liam kalau latihannya udah selesai. Liam udah jadi master lah pokoknya. Si Yasushi udah gak mau tahu lagi, dia mau kabur aja. Besoknya Liam tuh ngerasa gak puas. Dia kan hampir punya semuanya, bahkan udah bisa pakai jurus andalan The Way of the Flash.
Nah, tinggal urusan emas sama wanita aja nih. Kalau urusan emas kan waktu itu dia pernah bilang pengen jadiin bahan-bahan penting kayak orichalcum atau adamantite buat ditukar jadi emas. Dengan bantuan pedagang luar angkasa, sekarang salah satu mimpinya udah terwujud nih. Dia dapat emas yang banyak banget dan berlimpah-limpah. Nah, kayaknya nggak sah nggak sih jadi lord tapi nggak punya harem? Ya nggak guys? Dia berencana buat rombak aula rumahnya buat dijadiin kayak party venue gitu. Yang nanti isinya bakal dijadiin kolam renang yang isinya alkohol sama bakal banyak makanan. Tapi ide ini agak gak bijak banget kata Amagi. Ya kali lo mau minum alkohol bekas orang yang berenang di situ. Terus kan minuman kayak gitu gampang terbakar ya. Jadi bahaya juga kan. Dan tentunya buang-buang duit. Tapi dia gak nyerah sampai situ. Impian Liam mau ngumpulin 100 wanita. Tapi kan gak mudah ya buat kumpulin segitu banyak cewek sesuai dengan seleranya Liam. Jadinya dia survei tuh satu persatu. Dia jalan-jalan ke kota yang ada di daerah wilayah kekuasaannya. Tapi pas dia mau kenalan sama satu cewek, tren dan selera cewek di sana tuh aneh-aneh pokoknya. Beda banget sama di dunianya yang dulu. Atau bahkan dunia kita. Pakaian renang aja ngebosenin kata Liam. Gak ada yang nunjukin kulit mereka secara langsung gitu. Tertutup banget pokoknya. Ya perjalanan Liam buat bikin haremnya bakal panjang dan sulit nih kayaknya. Di ruangan lain, Tia akhirnya sadar nih. Dia bingung kan, kok tubuhnya bisa balik ke keadaan normal ya? Di situ susternya bilang kalau Count Liam rela buat beli eliksir atau ramuan ajaib gitu yang mahal harganya buat balikin tubuh Tia serta seluruh pasukannya kembali normal. Tia benar-benar terharu sih dan sangat berterima kasih sama Liam karena udah sebaik ini. Penduduknya Liam tuh sekarang udah makmur ya hidupnya. Perekonomiannya udah jauh membaik. Salah satunya bar yang dulunya jelek banget dan sepi peminat tuh sekarang aja udah fancy banget guys. Lihat hal ini si The Guide bingung. Kok Liam yang gue reinkarnasiin ke dunia ini malah seneng-seneng ya? Padahal gue pengen lihat dia jatuh sengsara gitu katanya. Tapi dia punya rencana lain nih. Dia coba buat menghasut Kapten Ghost yang lagi marah karena waktu itu pesawat tempurnya kan salah warp. Tadinya dia mau nyalahin orang-orang penjaga tol, tapi karena dihasut sama The Guide, dia dendamnya malah sama Liam Banfield dan mau nyerang wilayah kekuasaannya. Pas lagi makan-makan dan dikelilingi banyak maid, Liam agak bingung gitu. Kok kayaknya haremnya nggak sesuai ekspektasi ya? Ya walaupun dia dikelilingi sama banyak cewek, tapi itu juga robot maid semua. Harusnya kan harem Evil Lord itu tuh yang ada di gambar ini gak sih? Abis makan, mereka dapat kabar kalau udah banyak pesawat tempur bajak laut yang mau mendekati wilayah mereka. Si Ghost ini pengen milikin semua aset punya keluarga Banfield dan juga beberapa tahanan yang ganteng-ganteng atau cantik-cantik buat dijadiin monster. Awalnya tuh mau dinegosiasiin aja. Toh si Ghost ini juga udah jadi buronan kekaisaran. Kata Liam harganya juga gak worth it buat dia jadi tambah kaya. Tapi gak lama muncul The Guide nih. Seperti biasa dia datang buat menghasut Liam. Katanya kalau dia perang sama Ghost, dia bakal dapetin harta karun yang lebih banyak lagi. Karena dia bilang si The Guide ini yang kontrol semua kejadian di dunia ini. Ya tapi itu bohongan sih. Si Liam mah percaya aja. Langsung deh si Liam nyuruh semuanya buat siap-siap untuk mulai perang dengan bajak laut. Tapi Amagi udah kalkulasi persentase kemenangan untuk pertempuran ini. Katanya chance buat menang itu cuma 3,8% guys. Tapi kalau kata Liam, selama itu bukan 0%, setidaknya ada kesempatan kan. Pas udah mulai war, mereka bingung. Kok si Ghost ini cuma ngirim 500 pasukan doang buat nyerang Liam. Tapi ternyata itu tuh bukan pasukan aslinya guys. Mereka tuh adalah korban-korban pembajakan yang abis kalah perang dan dipaksa buat nurut sama Ghost. Kalau enggak ya mereka bakal mokat. Cara bertarung Parrot ini tuh enggak banget lah pokoknya. Dia tumbalin beberapa pasukannya sendiri gitu buat kena jebakan bom yang udah Liam tanam deket situ. Karena gak mau ngelakuin hal yang sama, dia putusin buat maju ke depan sendiri dan mengendarai Mobile Knight Avid. Nah, pemimpin tuh harusnya kayak gini guys. Dia berdiri paling depan buat ngelindungin pasukannya sendiri. Dengan skill-skill barunya, Liam bantai-bantai beberapa pasukan tuh. Tapi kayaknya gak cukup buat ngalahin semua 30.000 armada. Karena kebanyakan musuh, beberapa bagian Avid tuh sedikit malfungsi gitu. Bahkan kata Amagi, chance buat menang jadi turun ke 1,2% doang. Tapi gak lama, untungnya datang Hime Kishi atau Princess Knight beserta pasukan-pasukannya buat bantuin Liam. Yap, dia adalah Tia. Seneng banget nih si Tia akhirnya bisa bantai-bantai para pembajak pesawat. Apalagi waktu itu mereka kan yang sempat rubah wujud princess ini jadi monster. Berkat bantuan ini, si Liam juga semangat dan gak mau kalah. Akhirnya dia ngeluarin jurus andalan The Way of the Flash yang akhirnya bikin chance untuk menang meningkat jadi 83%. Gokil gak tuh? Peperangan masih lanjut, si Tia kayaknya udah kehilangan akal sehatnya deh karena dia ngerasa puas banget bisa bantai-bantai pasukan bajak laut angkasa ini. Bukannya jadi raja jahat yang dia impikan, tapi malah Liam ini jadi pemimpin yang sangat baik dan disukai sama para bawahannya. Mereka gak nyangka akhirnya dapat seorang leader dari keluarga Banfield yang sangat bertanggung jawab.
Dengan bantuan Tia juga, Liam bisa tembus beberapa mekanisme defensif milik Ghost. Dan semakin lama, dia semakin dekat ke final bossnya nih. Dengan kondisi ini, Ghost nyuruh bawahannya buat tembak asal aja, gak peduli mau kena teman sendiri atau enggak. Emang parah ya dia. Terus karena pesawatnya udah kena tembak sama Liam dan mau mendarat di sana, Ghost mau mencoba kabur sendirian dan malah ninggalin para bawahan elitnya. Ngelihat Liam yang udah mau raih kemenangan, The Guide kayak nggak rela gitu kan. Kok bisa sih dia berjaya di dunia ini? Akhirnya dia pakai cara curang terakhir buat bikin tubuh Ghost jadi kuat dan terlihat kayak monster gitu. Di sisi lain, Liam berhasil masuk ke ruangan harta karun punya Ghost. Dia sebetulnya nggak terlalu percaya barang-barang antik karena bisa aja palsu kan. Tapi dia lihat sebuah katana guys, dan kayaknya dia tertarik buat ambil. Gak lama, Ghost datang nih buat nyerang mereka. Tubuhnya tuh alot banget gara-gara kekuatan yang dikasih sama The Guide. Tapi tenang, di sini ada Liam yang siap buat bantai dia. Saking alotnya badan Ghost, pedang Liam tuh langsung tumpul. Tapi untungnya Liam punya katana baru nih sekarang. Setajam itu, sekali tebas bisa belek tubuh Ghost dengan cuma-cuma dan bikin Ghost kalah seketika. Ya karena harga buronan Ghost itu dead or alive buat dikasih ke Empire, Liam yang awalnya mau kasih ampun jadi nggak sudi juga. Peperangan dengan bajak laut berakhir dan dimenangkan oleh pasukan Banfield tentunya. Meskipun ekonomi wilayah Banfield itu udah stabil, tapi tetap aja utang dari orang tuanya kagak lunas-lunas nih. Pas lagi bahas utang, Tia datang buat berterima kasih sama Lord Liam karena sekarang dia udah sepenuhnya sehat. Lieutenant Nias juga gak lama datang buat nyuruh Liam beli pesawat-pesawatnya lagi. Haduh, gak ada habis-habisnya. Ya meskipun misi haremnya belum memenuhi ekspektasi, tapi setidaknya kondisi kayak gini cukup lah ya buat Liam, walaupun bikin sakit kepala. Gak lama, ada kabar kalau Liam bakal dihadiahkan sebuah medali gitu sama kekaisaran, yang acaranya bakal dilaksanain di ibu kota. Mendengar kabar ini juga, keluarga Banfield datang, termasuk orang tua sama kakek dan nenek Liam. Iya guys, mereka tuh tampak gak tua-tua karena mungkin pakai teknologi anti-aging ya. Kalau inget perlakuan orang tuanya Liam ke dirinya, dia jadi males deh buat silaturahmi lagi. Wong anaknya sendiri dimanfaatin dengan buruk, karena gak mood dia ngusir seluruh keluarganya. Tapi dia janjiin kok ke mereka, Liam bakal ningkatin uang jajan mereka, asalkan mereka gak pernah deket-deket lagi atau bahkan datang ke wilayah kekuasaannya sekarang. Mau bilang durhaka ya gak juga sih. Ortunya juga salah di sini. Toh Liam juga emang pengen jadi Evil Lord kan? Tapi hasutan The Guide masih belum selesai loh sampai di penghujung cerita. Dia ngasih kekuatan kegelapannya buat hipnotis kedua orang tua serta kakek dan nenek Liam buat menurunkan tahtanya Liam dan menggantikan status kepala rumahnya. Untungnya di sini Amagi dengar kan rencana busuk mereka. Keluarganya sendiri mau ngumpulin duit buat nyewa assassin coy. Pas kedua orang tua yang mau ke konselir buat rubah status kepala keluarga Banfield, mereka ditolak. Karena sekarang ini kepemimpinan di bawah Liam tuh udah bikin rakyatnya sejahtera, perekonomian jadi bagus, dan yang terpenting Liam tuh bayar pajak. Gak kayak orang tuanya yang suka foya-foya dan buang semua utang mereka ke anaknya. Ya untungnya akhirnya pergantian tahta itu ditolak. Ternyata si konselor ini udah buat perjanjian sama Amagi. Dengan syarat, Liam bakal beli beberapa pesawat tempur milik kekaisaran sebagai ganti utang-utang orang tuanya yang sampai saat ini belum lunas. Gila ya Liam, beruntung banget punya robot mate yang jadi loyal gini sama dia. Dan sampailah Lord Liam di ibu kota buat datang ke acara penghargaan. Dia berterima kasih banget sama The Guide yang udah reinkarnasiin dia ke dunia ini. Sebaliknya, The Guide merasa kalah telak karena akhirannya ini berbanding terbalik sama tujuan awal dia yang mau buat Liam jadi sengsara. Ya begitulah alur cerita dari anime ini. Mau jadi sejahat apapun Liam di dunia baru, tapi dia tetap gagal ya. Malah dicap sebagai Lord yang baik dan bijaksana. Bagaimana menurut kalian tentang anime ini? Kalau merasa enjoy dan suka, silahkan beri like dan subscribe Kibo Rukun ya. Boleh banget taruh kritik dan sarannya di kolom komentar, supaya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. So, see you guys next week ya.